Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama. Kali ini lanjutan dari statistika yaitu ukuran pemusatan data. Ada beberapa hal yang bisa kita hitung dalam ukuran pemusatan data. Kita perhatikan terlebih dahulu definisi dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap bisa mewakili dari keseluruhan data. Yang pertama yang akan kita hitung yaitu rata-rata hitung atau MEAN. MEAN adalah jumlah bilangan-bilangan yang dibagi oleh banyaknya bilangan. Jika datanya tunggal, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Contohnya adalah tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka nilai rata-ratanya adalah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian, jika datanya berbobot, terdapat frekuensi di situ, maka rumus rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Perhatikan contoh yang diberikan. Berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat pada tabel berikut ini. Yang beratnya 5 kilo, frekuensinya ada 6. Yang 6 kilo ada 8. Yang 7 kilo ada 12. Yang 8 kilo ada 4. Maka tabel di sini perlu ada penambahan satu lagi kolom ke samping, yaitu hasil perkalian dari berat dan frekuensinya. Maka kita dapatkan Fx dengan total 194. Kemudian untuk menghitung X rata-ratanya, yaitu 194 dibagi 30, hasilnya adalah 6,47. Maka rata-rata dari berat paket tersebut adalah 6,47 kilo. Jika datanya berkelompok, maka rumusannya sama dengan data berbobot tadi. Cuma yang akan kita hitung, di sini ada nilai tengah. Contoh yang diberikan, silakan diperhatikan. Tentukan MEAN atau nilai rata-rata dari nilai tes matematika 20 orang siswa pada tabel berikut. Dari tabel nilai dan frekuensi yang ada, kita tambahkan, kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu, yaitu antara 3 dan 4 adalah 3,5, antara 5 dan 6 adalah 5,5, 7 dan 8 adalah 7,5, 9 dan 10 adalah 9,5. Kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing, kemudian kita dapatkan sigma Fx-nya adalah 146. Maka nilai X rata-ratanya atau X barnya adalah 146 dibagi 20 sama dengan 7,3. Selanjutnya yang akan kita hitung adalah median atau nilai tengah. Namanya juga nilai tengah, berarti letaknya berada di tengah. Dengan syarat bilangan tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika datanya data tunggal, maka ada dua kemungkinan untuk menentukan nilai tengahnya. Kita perhatikan letaknya terlebih dahulu. Jika datanya ganjil, maka datanya terletak pada data ke N plus 1 dibagi 2. Jika datanya genap, maka letak datanya atau letak mediannya adalah data ke
setengah dari N per 2 ditambah N per 2 plus 1. Saya berikan di sini contoh soal ada 12 siswa yang nilainya masih teracak. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari 5 sampai dengan nilai 9, maka letak mediannya berada pada, ingat di sini N-nya genap, berarti pakai rumus yang kedua tadi di atas, setengah dari 12 per 2 ditambah 12 per 2 tambah 1. Berarti datanya adalah data ke setengah dari data ke-6 ditambah data ke-7. Siapakah data ke-6 itu? Maka nilainya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya adalah bernilai 7. Dan data ke-7-nya bernilai 8. Maka 7 tambah 8 sama dengan 15 dikalikan setengah, hasilnya adalah 7,5. Apabila datanya kelompok, maka nilai mediannya kita gunakan rumus M sama dengan TB ditambah P dalam kurung setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. TB di sini adalah tepi bawah kelas dari mediannya, kemudian P itu adalah panjang interval kelas, F besar di sini adalah frekuensi total atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sedangkan F kecil adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. Dan N adalah banyaknya data. Perhatikan contoh yang saya berikan, tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Maka kita harus menentukan, mohon maaf, di sini kelas mediannya berada pada data ke setengah dari 50 data, yaitu data ke-25. Data ke-25 terletak pada kelas interval ke-4, sehingga datanya adalah TB sama dengan 55, karena kelas nilai terendahnya adalah 55, dikurangi setengah, 54,5. Panjang interval kelasnya, cara menghitungnya adalah 55, 56, 57, 58, 59. Gunakan jari yang ada pada diri kita. N banyak datanya adalah total dari frekuensi 50, kemudian F besarnya adalah frekuensi kumulatif 4 tambah 8, 12, 12 tambah 12 adalah 24. Sedangkan frekuensi asli dari kelas median itu adalah 10. Maka nilai M-nya adalah 54,5 ditambah 5 dalam kurung. Setengah kali 50, 25, dikurangi 24 adalah 1, maka 1 per 10. 5 kali 1, 5, dibagi 10 adalah setengah, ditambah 54,5, hasilnya adalah 55. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah sekumpulan bilangan yang ada di mana datum yang paling sering muncul itulah modusnya, atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, kalau datanya tunggal, kita tinggal lihat. Contohnya di sini yang saya berikan ada 4 soal. Soal yang A, angka 5-nya muncul 3 kali, berarti modusnya ada 5. Soal kedua, modusnya adalah 4 dan 7 karena sama-sama muncul 3 kali. Sedangkan soal yang C, ini tidak ada modus karena masing-masing datumnya muncul 1 kali. Sedangkan pada soal yang keempat, di sini modusnya adalah 2, 3, dan 4 karena masing-masing datum muncul sebanyak 2 kali. Apabila datanya berkelompok atau berbobot, maka kita gunakan rumus MO sama dengan TB sama dengan P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh yang saya berikan di sini berbentuk tabel, ada 30 siswa
dengan klasifikasi kelas berat badannya. Maka siapakah modus yang ada dari tabel tersebut? Maka berada pada kelas ketiga karena ini frekuensinya paling besar yaitu 12. Maka TB-nya adalah 51 dikurangi setengah 50,5. Panjang interval kelasnya 5. D1 didapat dari 12 dikurangi 6. Hasilnya adalah 6. Kemudian D2 didapat dari 12 dikurangi 8. Hasilnya 4. Maka nilai modusnya adalah 50,5 ditambah 5 dalam kurung 6 dibagi 6 plus 4. 6 plus 4 hasilnya 10. 5 kali 6, 30 dibagi 10 hasilnya 3. Maka ditambahkan 50,5 hasilnya adalah 53,5. Saya harap kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Pesan saya, gapailah cita-citamu sekuat tenagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.